dulu. Elektrokardiogram. Nah, elektrokardiogram ini kalau di bahasa Indonesia itu nyingkatnya EKG. EKG gini. Ya, EKG. Tapi kalau versi bahasa Inggris, dia singkatannya adalah ECG. Ya, jadi sama aja EKG atau ECG. Itu terkait dengan rekam jantung. Nah, nanti pada saat teman-teman di lapangan akan ketemu dua alat, ya. Tapi barangkali kalau yang Eko itu jarang sekali, fisioterapis juga ketemu gitu. Nah, nah, ada dua alat, yang satu ekokardiogram, yang satu adalah elektrokardiogram. Nah, yang akan kita pelajari adalah yang elektro, ya. Jadi bukan yang eko. Nah, yang satu ekokardiogram, yang satu adalah elektrokardiogram. Nah, apa bedanya antara ekokardiogram dengan elektrokardiogram? Nah, yang kita pelajari itu elektrokardiogram itu yang rekam jantung, sing gambare begini-begini. Ya, yang gambare kayak rumput-rumput itu yang elektrokardiogram. Nah, itulah nanti yang akan kita lihat satu persatu. Nah, jadi memang yang dicari adalah eh apa ya, gambaran rekam dari jantungnya itu sendiri. Bagaimana gambaran denyut jantungnya, apakah ada masalah atau enggak, kemudian bentuknya bagaimana, itu dari rekam jantung kita melihatnya dari EKG atau elektrokardiogram tadi. Nah, alat satu lagi itu yang ekokardiogram atau biasa disebut dengan eko, itu beda, tapi yang di sini bukan untuk melihat rekam jantungnya, bukan, tidak hanya dari segi suara atau ritme jantung, bukan, tapi untuk gambaran itu USG, USG pada jantung. Nah, jadi USG kan nggak cuma buat nonton janin ya. Nah, ini kalau digunakan untuk USG untuk jantung, namanya adalah ekokardiogram. Jadi kalau eko nanti bisa dilihat besarnya jantung, bagaimana letaknya sesuai atau enggak, ya itu pakainya ekokardiogram. Tapi kalau kita cuma lihat rekam jantungnya, denyutnya bagaimana, kemudian frekuensi dan sebagainya, ritmenya normal atau tidak, itu pakainya yang elektrokardiogram. Nih. Ini perbedaannya. Nah, ini ya contohnya, ini gambaran eh, EKG atau ECG tadi, yang elektrokardiogram. Yang satu adalah gambaran hasil ekokardiogram. Yang satu untuk rekam jantung, rekam elektrik jantung. Yang satu untuk nonton bentuk jantung. Oke. Nah, sekarang eh kita akan lihat gambaran kalau misalnya teman-teman nanti eh ngecek. Ya. Nah, jadi ada yang mungkin akan bisa teman-teman lihat pada saat melakukan pemeriksaan, ya, di layar monitor gitu. Ya, biasanya kalau ada yang di ICU atau di ICCU, ya biasanya kan salah satunya melihat dari hasil rekaman EKG atau elektrokardiogram. Nah, ini nanti kita akan melihat komponen apa saja sih yang akan terekam pada EKG, ya. Oke. Oke, ini pengertian dasar dulu.
Ya, pengertian dasar dulu. Jadi EKG adalah gambaran aktivitas elektrik jantung. Gambaran aktivitas elektrik jantung yang nanti direkam, ya, direkam kemudian bisa dicetak. Ya, bisa dicetak. Ini adalah aturan atau apa tulisan standar ya, di mana kalau satu kotak kecil, ya, setiap ngeprint satu kotak kecil begini, nah ini kan ada satu kotak kecil, nah ini namanya satu kotak besar, ini nanti satu kotak besar gitu ya. Nah, tapi di dalam satu kotak besar itu ada kecil-kecil lagi. Nih, pasti kelihatan di situ ya. Ini ada kecil-kecil. Nah, dalam satu kotak kecil itu menggunakan kecepatan 25 milimeter per detik atau milimeter per second kecepatannya. Maka eh, ini tadi ya, satu kotak kecil itu kecepatan atau V-nya adalah 25 milimeter per second kecepatannya. Maka untuk menempuh satu kotak kecil, ya, waktu yang dibutuhkan adalah otomatis 1/25. Nah, ketemunya adalah 0,04 second. Jadi dalam satu ah, apa namanya, untuk menempuh satu kotak kecil ini dibutuhkan waktu 0,04 second atau 0,04 detik. Nah, berarti untuk menempuh satu kotak besar, ya, satu kotak besar itu kan terdiri dari 5 kotak nih. Terdiri dari 5 kotak kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Waktu yang dibutuhkan berapa? Berarti tinggal dikalikan aja. 0,04, satu kotak kecil tadi kan 0,01 ya. 0,04 dikalikan 5. Ketemunya adalah 0,2 second atau 0,2 detik. Oke, berarti kalau misalnya ada pertanyaan, kalau 1 detik atau 1 second itu bisa menempuh berapa kotak besar? Kira-kira. Kalau satu kotak besar itu 0,2 second. Kalau 1 second dia bisa menempuh berapa kotak besar? 5 Bu. Bukan ya? 5. 5 teman. Oke, 5 ya. Kenapa 5? Karena nek satu kotak ini 0,2 second. Berarti kalau 1 second, ya berarti tinggal dibagi. Ya, 1/0,2. Ketemunya adalah 5 kotak besar. Oke, oke. Itu dari segi kecepatan. Ya, ini untuk pengetahuan aja. Eh, kalau enggak salah dulu pernah salah satu soal UKOM, tapi pas saya UKOM profesi, itu muncul pertanyaan seperti ini. Ya, jadi setidaknya kita ada gambaran EKG itu seperti apa ya. Oke, ini sebagai pengantar sudah cukup. Nah, sekarang kita kenalan sama bentuk dari EKG atau komponen dari EKG. Hmm, komponen dari EKG itu cuma P, V, R, kemudian S, T. Kadang-kadang ada U, kadang-kadang enggak. Nah, jadi yang wajib adalah PGRST. PGRST. U itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Nah, sekarang kita lihat eh apa sih ya arti dari PGRST. Nah, ini gelombang P atau P wave. Gelombang P itu akan muncul
ketika atrium berkontraksi. Jadi kalau atrium jenengan kontraksi, berdenyut, maka yang muncul di EKG adalah gelombang P. Nah, ini adalah atrium kontraksi. Kemudian yang kedua, ini HRS itu kita sebut dengan kompleks HRS. Kompleks HRS karena dia satu kesatuan ya. Jadi nggak bisa H muncul, R nggak muncul atau S. Nah itu nggak bisa. Ini harus muncul bareng kompleks HRS makanya. Nah kompleks HRS itu adalah kontraksi dari ventricle. Jadi atrium kontraksi muncul P. Ventricle kontraksi muncul HRS. Nah, kemudian ada satu lagi T. Nah, kalau T itu dia adalah fase relaksasi. Nah, jadi jantung juga istirahat, walaupun cuma sepersekian detik, biar nggak kecapean. Nah, maka kalau kita apa namanya sadari kembali, suara jantung itu kan lup dup gitu ya. Loopnya adalah gelombang P, dupnya adalah gelombang atau kompleks HRS. Terus istirahat. Oke, jadi P itu apa namanya atrium kontraksi, HRS ventricle kontraksi, T-nya adalah fase istirahat. Ya, terus nanti PHRST, PHRST, dan seterusnya. Oke, sampai di sini Mbak Natasha bisa diterima ya. P atrium, HRS ventricle, T istirahat. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini gambaran aja secara garis besar. Ya, tadi ada komponen utamanya adalah P, HRS, sama T. Nah, di dalam EKG itu ada eh, beberapa istilah ya, istilahnya ya. Beberapa istilah. Nah, istilah yang pertama dari komponen utama PHRST tadi, jarak antara paling depannya P, ini kan berarti P paling depan, sampai jarak sebelum H, ya H, yo, awal H ding, H awal di sini, ini namanya PR interval. Ya, PR interval. Jadi awalnya P ketemu awalnya H. Itu namanya PR interval. Kemudian yang kedua, ada yang namanya PR segmen. Nah, tadi PR interval, sekarang PR segmen. Kalau PR segmen itu akhir dari P ketemu dengan H, awal H. Nah, kok kita ya. Ini awal akhir P dengan awal H. Ini disebutnya PR segmen. Oke, kemudian yang ketiga ada ST segmen. ST segmen berarti akhirnya S ketemu awalnya T. Awal akhir S sama ketemu awalnya T itu ST segmen. PR segmen akhir P ketemu awal H. PR interval awal P sampai ketemu awal H. Sama satu lagi, HT interval. HT interval berarti mulai dari awal H sampai akhir T. Nah, ini jadi ada beberapa patokan patokan dari gambaran PHRST tadi. Ada PR interval, terus PR segmen, kemudian ada ST segmen, ada QT interval. Nah,
di mana aturan-aturan apa namanya patokan-patokan ini mereka punya nilai standar atau nilai normal. Ya, jadi berapa second sih misalnya gitu. Nah, itu ada. Maka nanti kalau ada yang melenceng ya dari PR interval kah, PR apa namanya QT interval itu misalnya ada waktunya kok berbeda. Nah, berarti mungkin ada area yang lambat untuk berdenyut. Oke, nah ini yang disampaikan yang menjadi patokan adalah antara PR interval. Ya, jadi dari P ke Hi ini waktu maksimalnya adalah 0,12 waktunya sampai 0,2 second. 0,2 second tadi berapa kotak? Satu kotak besar ya, atau 5 kotak kecil. Nah, 5 kotak kecil nih. Nah, sedangkan kalau yang untuk 0,12 berarti berapa dia? 3 kotak kecil. Nah, maksudnya begini, berarti panjang P sampai C ini, PR interval ini tadi, dia itu paling pendek itu 3 kotak kecil. Paling pendek, paling pendek 3 kotak kecil misalnya. Tapi paling panjang dia hanya boleh 5 kotak kecil. Berarti kalau kurang dari itu yo gak pas, kalau lebih dari itu yo nggak pas. Nah itu maksudnya. Ya, karena apa? Karena 1 kotak kecil tadi, kalau kita lihat di atas, 1 kotak kecil adalah 0,04. Ya, berarti kalau untuk PR interval dia hanya 3 sampai 5. Terus kompleks IRS 8 sampai 0,12. Berarti dia cuma 2 sampai 3 kotak kecil aja nanti besarnya. Kalau lebih dari itu berarti bermasalah. HT interval, H sampai T. Dia 0,35. 0,35 berarti kisaran 9 ya, plus minus 9 ya, sampai 0,44 sampai 11. 9 sampai 11. Jadi panjang dari sini sampai ke sini itu kisaran 11 kotak kecil. Nah, berarti kalau lebih dari itu yo keliru atau ada masalah. Oke, PR interval tadi 3 sampai 5, QRSC 2 sampai 3, QT ini plus minus 9 sampai 11. Oke, inilah maknanya kenapa kita harus tahu berapa second-second tadi. Itu ya. Oke, sekarang lanjut ya. Itu gambaran secara umum dulu. Ada PHRST, ada PR interval, kemudian PR segmen dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat leads pada EKG. Leads pada EKG atau sumber sumber nanti kita taruh EKG-nya tuh di mana sih gitu ya. Oke. Yang besok kita praktekkan, yang besok kita praktekkan itu kita pasangnya di pergelangan lengan tangan atau right arm. Nih, right arm. Kemudian ada di pergelangan tangan kiri itu left arm ya. Kemudian ada di eh, RF right foot ya, pergelangan kaki kanan dan pergelangan kaki kiri. Nah, ini leads atau sumbu yang kita taruh pada tangan dan tungkai. Ya, jadi pada area tangan dan tungkai kita pasang di 4 tempat, ada di pergelangan tangan kanan, pergelangan tangan kiri, kemudian pergelangan kaki kanan, pergelangan kaki kiri. Ada 4 leads.
Nah, tapi nanti beda lagi kalau kita mau ngecek EKG tapi pakai treadmill. Nah, kalau pakai treadmill kan besok kita juga ngecek endurance ya, pakai treadmill, kita pasang pakai EKG-nya, EKG-nya beda, dah nempel pada treadmillnya, itu pasangnya nggak di tangan sama kaki, nanti nggak bisa lari. Ya, maka nanti tempatnya akan dipindah ada di area pundak kanan, pundak kiri, sama ini nggak tepat di sini tapi ada di area di bawah kosta kanan sama kosta kiri. Nah, ini di bawah kosta kanan kiri. Nanti ini akan kita praktekkan nanti kalau sudah ketemu treadmill. Tapi untuk yang besok, 4 leads yang ada di anggota gerak adalah di 4 tempat ini tadi ya. Pergelangan tangan kanan kiri, pergelangan kaki kanan kiri. Oke, kita berarti ada 4 leads. Kemudian lanjut dulu. Nah, ini tempatnya. Nah, dari keempat leads tadi, kita kan punya 4 leads ya. Kita punya 4 sumbu. Nah, nanti akan muncul, eh, mohon maaf, akan muncul gelombang. Ya, gelombang. Gelombang yang di tangan kanan itu kita sebut dengan AVR. Ya, right-nya ini ya, AVR, right. Yang dari pergelangan kiri itu ada AV left, kiri. Ya, kemudian yang di bawah itu ada AVF. Ini foot yang kiri. Ya, tapi yang kiri loh ya, yang kiri. Nah, yang kanan ini kok jadi N. N ini artinya netral. Ya, jadi yang leads yang akan kita pasang pada kaki kanan itu tidak akan menimbulkan sumber atau gambaran rekam jantung. Maka dia nanti netral. Atau ini kalau listrik itu namanya ground ya, ground. Maka yang sebelah kanan itu nggak akan muncul gambaran. Oke, itu. Jadi dari 4 sumber tadi akan muncul AVR, AVL, sama AVF. Yang kanan cuma netral, jadi dia tidak muncul sebuah gelombang karena dia sebagai ground atau stabilizer. Oke, terus masih ada lagi untuk yang dari tangan sama kaki. Oke, eh tadi kan ada 3 ya, AVR, AVR, AVF sama AVF. Maksud maaf, AVR kanan, AVL kiri, atau AVF. Nah, ini gambarannya teman-teman. AVR dulu tadi. AVR itu bisa muncul karena adanya gelombang dari jantung atau pusat tubuh, ya, pusat tubuh menuju ke tangan atau leads tangan kanan kita tadi. Ya, jadi dari jantung menuju ke tangan kanan itu muncul AVR. Nah, untuk yang pergelangan kiri itu dari pusat tubuh ke pergelangan tangan kiri. Jadilah AVR. Kemudian dari pusat tubuh menuju ke kaki, ya, ke foot yang kiri. Tadi ini muncullah AVF. Yang ke kanan nggak ada ya, yang ke kanan karena netral. Ya, jadi ke kanan, tangan kanan AVR, tangan kiri AVL, kaki kiri AVF, yang ke kaki kanan nggak ada. Gitu ya. Oke, nah sekarang masih ada 3 gelombang lagi yang dihasilkan dari sumbu yang ada di tangan. Ya, dari AVR, ini kan AVR ya, ini AVR menuju ke AVL itu akan muncul sebuah gelombang. Nih, sing abang ki, seret gini, muncullah gelombang satu. Gelombang satu. Gelombang satu berarti muncul dari AVR menuju AVL.
Ya, dari tangan kanan menuju tangan kiri. Ini adalah gelombang satu. Kemudian yang kedua, dari pergelangan tangan kanan ke pergelangan kaki kiri, dari atas ke bawah, seret, dia muncul gelombang dua. Oke, satu lagi. Dari pergelangan kaki kiri menuju ke pergelangan kaki kiri, pergelangan tangan kiri ke pergelangan kaki kiri muncul gelombang tiga. Oke, sekarang kalau ada pertanyaan berapa leads yang dipasang pada ekstremitas? Leads yang dipasang berapa? Leadsnya, sing kita pasang tadi ada berapa? 4, Bu. Empat. Mbak Malia ada berapa Mbak Malia? Ini terus. Dua. Ada dua. Mbak Fauzi, ada berapa Mbak Fauzi? Ada 4, Ibu. Empat. Di mana aja Mbak Fauzi? Di tangan, di pergelangan tangan kanan, pergelangan Mm-mm, tangan kiri, mm-mm. di pergelangan kaki kanan dan pergelangan kaki kiri. Oke, ada empat ya. Jadi leads yang dipasang pada ekstremitas ada empat. Pergelangan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Nah, itu leadsnya. Nah, sekarang berapa banyak gelombang yang muncul dari leads yang ada di ekstremitas tadi? Mbak Lia, berapa Mbak Lia? 3, Bu. Tiga. Mbak Elka, Mas Elka, 3, Bu. tiga juga. Mbak Dea, 3, Bu. tiga lagi. Mbak Nanda, Nanda Aulia, berapa? Ada 3, Bu. Ada tiga. Mbak Yasmin, saiki enek piro Mbak Yasmin? Jawabannya tiga semua. 6. Nah, jawabannya ada berapa? Mbak Natasha, Mbak Natasha berapa? Mbak Yasmin 6. Yang lain tiga-tiga. Mbak Natasha berapa? Ada Hmm? 3. Ada Ada 3. tiga lagi. Mbak Yasmin rantai konco ki. Piye ki? Mbak Talita berapa? Ada 3, Bu. Ada tiga. Oke. Kalau leads-nya tadi udah bener ya. Ada empat ya. Oke. Nah, tapi gelombang yang muncul itu ada enam. Sing betul. Ya, memang sih awalnya cuma yang tiga tadi. Ya, cuma AVR, AVL, sama AVF. Awalnya ya kan, yang kanan kan mati nih. Nah, tetapi karena tiga ini tadi muncul, ya AVR, AVL, sama AVF tadi muncul, mereka ternyata ketika bertemu itu menimbulkan gelombang baru. Ada dari AVR ke L, ini jadi gelombang satu, terus R ke F, ini jadi gelombang dua, kemudian L ke F-nya ada gelombang tiga. Jadi dari empat leads, leadsnya memang ada empat, tapi gelombang yang dihasilkan menjadi enam. Berarti gelombangnya apa saja kalau kita lihat? AVR, AVL, AVF, satu, dua, tiga. Gitu ya. Oke, dari empat jadi enam gelombang. Empat leads, sumbune cuma empat, tapi gelombangnya munculnya jadi enam. Oke, ada yang bingung enggak? Nah, ini gambarannya tadi. Dari pusat jantung ke kanan AVR, pusat jantung ke kiri AVL, pusat jantung ke kaki, ya, ke kaki
AVF. Nah, kemudian kanan ke kiri 1, terus kanan ke bawah 2, kiri ke bawah 3. Jadi ada 3 gelombang. Nanti gambarnya ada 6 yang muncul dari tangan. Ya, oke. Itu gelombang yang muncul dari ekstremitas atau dari tangan dan kaki. Nah, sekarang lanjut lagi. Hmm. Nah, untuk yang di dada, yang dipasang di dada, ya, itu ada 6 sumbu. Leads-nya ada 6. Kalau tadi di tangan tadi, di ekstremitas, lim itu tadi ada 4. Sekarang yang ada di chest atau di dada, itu ada 6. Nah, 6. 6 ini nanti, ya, tempatnya ada di sini. Oke. Kita mulai dari nomor 1. Ya, dari V1. Dari V1. V1 itu ada di interkosta. Sebentar, gambarnya kok tidak terlalu kelihatan ya. Nah, ini aja dari nomor 1. No, V1 itu ada di interkosta ke 1, 2, 3, 4. ICS 4. Berarti antara kosta 4 sama kosta 5. Nah, berarti ini ada di ICS 4. Tapi sebelah kanan dari sternum. Ini sternum. Ya, sternumnya ada di sini. Maka dia ada di ICS 4 sebelah kanane sternum. Oke ya. Jadi sekali lagi V1 ada di ICS 4 sebelah kanan sternum kanan. Yang V2 ini dia juga sama. Dia ada di ICS 4. Nah, tapi bedanya dia ada di sebelah kiri nih sternum. Kiri, ya sternum. Yang satu tadi ICS 4 sebelah kanan nih sternum. Yang V2 di ICS 4 sebelah kiri nih sternum. Terus yang ketiga kita lewati dulu. Lewat C. Kita ke V4 dulu. Ya, V4. Kalau kita lihat ini di ICS berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia ada di ICS 5. Di ICS 5 dulu. Terus, kalau kita urut ke atas, ya, seret turun, kita ambil garis. Dia di ICS 5 dan lebih naik dari kok lebih kalau kita naikkan gitu, maka dia berada di pertengahan. Pertengahan siapa? Pertengahan dari klavikula. Nah, klavikula. Jadi dia di ICS 5 dulu ketemu nih. Terus nanti jenengan bawa tarik ke atas. Oh, yang pertengahan dari klavikula. Oke. Nah, terus baru kita ke V3. Nah, V3 ada di mana? Ya, V3, yus kita ambil gampangnya aja. V3 itu pertengahan V2 dan V4. Berarti antara V2 dengan V4.
Tapi nggak boleh loh ya kalau ditanya V4 di mana? Nanti antara V3 sama V5. Nggak boleh gitu. V5 di mana? Antara V4 sama V6. Nggak boleh. Yang boleh cuma yang V3 aja. V3 itu antara V2 dengan V4. Dah gitu aja taruh tengahnya boleh. Oke, kemudian V5 sekarang. V5 itu tempatnya sama. Dia masih di ICS 5 tadi kan, di sini ya, di ICS 5. Tinggal kita tarik ke arah lateral, kita tarik arah lateral, ya. Kemudian ini kalau kita tarik ke atas itu lurus anterior aksila. Nah, jadi ini pura-pura ngarepane aksila ya. Nah, jadi tepat di depan aksila, aksila bagian depan. Nah, ini juga di ICS 5. Ya, tapi bagian anterior dari aksila. ICS 5 ditarik keluar, lurus bagian anterior aksila. Nah, terus kalau yang V6 di mana? Ya, tinggal dibawa keluar lagi. Ya, nanti di middle aksila. Jadi dari ketiak turun, ya, lurus ICS 5. Itu nanti ketemu sama V6. Ini juga ICS 5. Middle-nya dari aksila. Nah, oke, jadi penempatannya seperti ini. Ya, ada 6. Kalau yang di mana tadi ekstremitas tadi cuma 4. Oke ya, jadi sekali lagi yang ada di lim atau ekstremitas itu ada 4, yang ada di chest atau di dada itu dia ada 6. Tapi dari 4 leads dia menimbulkan 6 gelombang ya, jadi 6 gelombang AVR, AVL, AVF 1 2 3. Tapi yang di C atau yang di apa namanya? Dada ini dia juga muncul dari 6 menuju 6. Ya, berarti leads-nya leads-nya ada 10 leads-nya. Jadi sing kita template-template nanti ada 10 tempat. Tapi gelombang yang dihasilkan adalah 12. 6 tambah 6. Itu ya. Oke. Itu antara leads dengan gelombangnya. Nah, ini tadi ya, kalau kita lihat di V5 itu dia ICS 5, tapi bagian depannya aksila. Kalau yang V6 dia ICS 5 tetap, tapi dia tengahnya dari aksila. Besok kita praktekkan. Oke, ini untuk EKG. Nah, kalau yang di dada tadi, mohon maaf, kalau yang di lim tadi kita sebutnya kan AV ya, AVR, AVF, AVL sama AVF. Kemudian ada gelombang 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang gelombang yang muncul dari dada itu V1, V2, V3, V4, V5, V6. Oke, jadi nanti ada 12 ini yang harus kita baca. Oke, ini, nah ini kalau misalnya gambaran kombinasi antara ke-12 gelombang tadi ya di dalam tubuh. Ya, ada 12 gelombang. Ini AVR, ya, ini AVL,
ke bawah AVF, kemudian ada gelombang 1, 2, 3, ini 3, mana lagi nih ya, ini ke kanan harusnya 1, ini ke bawah, oh ini gini, kanan ke kiri ini muncul 2, 1 ke kanan ini ada munculnya 1, terus ada V1, V2, V3, V4, oh ini nih, 1 ini di sini berarti, ya, V5, V6. Oke, jadi ada 12 itu ya, ada 12 gelombang yang akan kita baca. Nah, ini model gambarannya nanti ya. Model gambarannya ini gelombang 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ya, jadi dari 10 leads tadi akan muncul 12 gelombang. Ya. Oke. Oke, gitu. Sampai di sini dulu, ada diskusi dulu. Ya, jadi besok pas praktek kita langsung bisa praktek pasang sama ngukur atau rekam EKG-nya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita akan pelajari ya gambaran secara umum EKG. Jadi besok pas teman-teman udah ngecek nih, ya ini gambarannya kayak apa gitu ya. Oke, gambaran secara umum EKG. Eh, dikatakan EKG itu normal, ya, normal indikatornya adalah satu, jarak antara satu circle, ini kan satu circle ya. Nah, ini satu circle. Ya, ini satu circle lagi. Nah, jarak antara gelombang satu dengan gelombang yang lain itu sama. Jadi dilihat dari jaraknya. Ya, jadi jarak antara gelombang satu dengan gelombang yang lain ini relatif sama. Ya, relatif sama dulu karena nggak bisa tepat tek gitu ya nggak bisa. Oke, yang kedua kita selain jarak, teman-teman lihat kelengkapannya. Ya, kelengkapan dulu. Habis jarak, kelengkapan. Kelengkapan yang dimaksud apa? Tadi komponen EKG itu ada PGRST. Ya, PGRST. Nah, sekarang kita lihat dulu, apakah semua gelombang itu ada PGRST-nya? Pencet Ya, ya. nah ini ada P, ini kompleks GRS, ini T. Ini P, Coba GRS, T. Ya, ada P, GRS, T. P, GRS, T, dan sebagainya. Nah, jadi pertama kalian dicek, kita lihat jaraknya, kemudian dilihat kelengkapan. Jarak, terus kelengkapan. Nah, setelah kelengkapan, udah ada semua nih. PGRST ada semua. Yang kita lihat ketiga adalah bentuk. Ya, bentuk. Bentuk dari siapa? Bentuk EGRST-nya tadi. Bentuk PGRS-nya tadi. P tadi kan harusnya naik ya. Ngembung gini ya. P itu harusnya ngembung. GRS harusnya turun terus begini. T juga harusnya begini. Nah, nanti bisa kita lihat apakah P-nya membesar atau P-nya hilang, tahu-tahu GRS, bisa aja. Atau T-nya ini kan fase istirahat. T-nya malah terbalik. Ya, ST terbalik itu gitu. Berarti dia malah nggak ada fase istirahat negatif. Ya, maka itu yang harus secara umum gambaran yang harus kita lihat. Ya, jadi dari jaraknya, terus kelengkapannya, PGRST-nya tadi ada semua, ada enggak? Terus yang ketiga adalah bentuk. Bentuknya sesuai enggak sih? Ya, sama yang seharusnya. Ya, oke. Ini ini yang paling depan ini adalah
gambaran similar wave ya, atau gelombang yang mirip, maka ini dikatakan normal. Dari segi jarak, yo cenderung relatif sama ya antara satu dengan yang lain. Entah, nggak ada yang lebih jauh, nggak ada yang pendek gitu. Kemudian dari PHRST-nya semuanya tadi udah lengkap, ada semua. Dari bentuknya juga sudah sesuai. P yo naik, HRS yo ini, PT juga naik. Ya, jadi ini gambaran normal. Nah, besok pada saat kita praktek itu ternyata ada lagi ya yang bisa kita baca dari sebuah EKG. Besok silahkan belajar ya. Jadi kita bisa membaca frekuensi ya, atau heart rate ya atau heart rate itu dari EKG tanpa misalnya nggak ada hasil kesimpulan nih, terus jenengan nggak bisa ketemu dengan pasiennya langsung, maka kita bisa ngecek heart rate itu dari gambaran EKG. Ya, sekarang teman-teman lihat caranya dulu. Oke, ini gambaran besar dulu, Ding, sebelum kita lihat gambar yang mau kita baca. Jadi, yang diperhatikan adalah satu untuk membaca frekuensi. Yang pertama adalah mencari puncak HR, puncak R yang tepat pada garis besar. Ya, garis besar, garis tebal. Mencari R berurutan, mencari puncak R, titik R ini yang berurutan pada garis tebal. Tebal. Ya, pada garis tebal. Sekali lagi, cari puncak R berurutan pada garis tebal. Kemudian, ya, pada garis tebal, kita akan menghitung. Kalau antara puncak R1 dengan yang kedua itu, pada garis tebalnya itu cuma satu kotak ya, cuma selisih satu aja, berarti heart rate-nya adalah 300. Cepat banget. Kalau ini R1. Tapi kalau R yang kedua ada di garis kedua, berarti 150. Kalau pada garis ketiga, berarti cuma 100. Ya, dan seterusnya. Oke, gini. Tak hapus ya. Ya, jadi kita lihat dulu 300, 150, 100, 75, 60, 50. Ya, sekarang kita coba praktekkan ya. Jadi yang pertama kali harus teman-teman cari adalah cari dua puncak R yang berurutan. Cari dua puncak R yang berurutan. Terus dihitung. Nanti berapa jaraknya. Gitu ya. Kita lihat langsung di contoh. Nah, ini berarti cari dua puncak R berurutan yang ada di garis tebal. Berarti puncak keberapa dan berapa? Cari sing tepat pada garis tebal. 2 dan 3, Bu. 2 dan 3, kata Mbak Benikna ya. Ini ya, gini 2 dan ketiga. Ini kan pas ya. Kalau yang pertama dia nggak pas, nggak bisa kita hitung. Yang keempat nggak pas juga, nggak bisa kita hitung. Oke, berarti ini R1-nya ada di gelombang kedua, R2-nya ada di gelombang ketiga. Nah, ini. Nah, maksudnya itu tadi. Jadi cari puncak R yang berada di dua R berurutan yang ada di garis tebal. Nah, terus kita hitung jaraknya antara R1 dengan R2. Selisih satu jarak tadi berapa? 300, terus seratus lima 50. puluh, terus 100, terus 75 kalau tidak salah ya, terus 60. Berarti frekuensinya adalah 60.
Gitu. Oke, sekali lagi. Berarti cari puncak R berurutan yang ada di garis tebal. Terus antara R1 dengan R2 itu kita lihat pakai hukum tadi. Selisih 1 berarti 300, 150, 175, 60. Nah, kebetulan pas di 60 berarti dia frekuensinya adalah 60. Gitu ya. Oke, sekarang nyoba. Nah, sing A. Nah, sing A. Mbak Nia, yo Mbak Nia yang A. Berapa kira-kira frekuensinya? Dari gelombang satu sama dari gelombang satu ke dua, Bu. Oke, Mbak Alia yang B, Mbak Nia dulu yang A. Berarti gelombang berapa sama berapa? Gelombang satu ke dua. Oke, terus frekuensinya berapa? 100, Bu. 100 ya. Oke, ini 300, 150, 150, 100. Oke. 100. Yang lain diterima ya. Oke, ini memang rotok geser sedikit, tapi itulah yang kita cari. Tidak apa-apa. Betul, yang ini Mbak Nia ada betul 100. Oke, nomor B. B tadi sopo Mbak Alia ya. Mbak Alia yuk yang B. Yang Mm-mm, ini Bu, yang pertama sama yang kedua. mm-mm. Terus frekuensinya berapa? Frekuensinya 60. Oke, 60, 300, 150, 175, 60. Good, 60 betul. Yo yang C, Mas Gagas. Nah, ini di bawah ini puncaknya. Ya, silakan. Mm-mm. Gelombang 1 sama 3. Mm-mm. Satu sama yang berurutan, Mas. Oh, yang berurutan. Mm-mm. 1 sama 2. Oke, 1 sama 2 ya. 1 sama 2. Terus berapa heart rate-nya? 100. 300, terus 150. 150. lima Ya, puluh ya. Oke. ya, ya. Berarti sing pertama mau pira mau 100 ya. Iki 100, iki mau 60. Ini 150. Oke, yuk. Yang D, Mbak Penikna. Yang D, berapa? Gelombang 2 sama 3 Bu. 2 sama 3. Frekuensinya berapa? 75. 75. Oke. Gitu ya. Bisa diterima ya. Sekali lagi, cari 2 puncak R yang berurutan, terus dilihat jaraknya pakai yang itu tadi. Oke, jadi kita lihatnya nanti garis yang kotak-kotak besar, yang 5 kotak kecil gitu. Oke, nah ini ada lagi ya antara 2 garis besar tadi kan 300, 150, 175, 60 dan sebagainya. Nek jenengan pengen repot lagi, boleh. Boleh, di sini tuh boleh repot ya. Nanti tinggal kalau dia selisihnya kok tambah sidik. Nah, ini 1 kotak kecil nih. Ya, jadi sekian. Ya, gitu. Yes, tapi tak saran ke yang gede-gede aja. Tapi kalau mau repot boleh juga ya.
Nah, pengen lihat detail. Oh, enggak ini Bu. Ini enggak pas di garis tebel misalnya gitu ya. Ini ada kelebihan dua kotak kecil. Oh, berarti yang misalnya jaraknya kan dari sini ke sini. Nah, di sini oh berarti bukan 150 Bu, tapi 125. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi di antara 300, 150, 100, 75, 60 tadi sudah punya acuan sendiri-sendiri lagi. Berapa di antara kotak-kotak besar itu? Oke, ini sudah. Nah, mungkin ini nanti kita sampai jam setengah 4 ya maksimal. Ya nanti tak lihatin dulu aja. Gitu. Jadi dari gambaran normal tadi, yang teman-teman lihat normal adalah jarak kelengkapan bentuk. Terus kita bisa menghitung frekuensi. Sekarang akan saya tunjukkan beberapa contoh gambaran EKG-nya. Ya, sebentar. Kalau yang pertama, nah ini normal. Ya, normal. Normal sinus sistem. Nah, tadi kita bisa lihat dari jaraknya, bentuknya, ya, kemudian kelengkapannya tadi udah oke. Nah, kemudian yang kedua, nah, ini akan beda lagi. Ini kan normal ya. Coba kita lihat yang normal, berapa frekuensinya kok dikatakan normal tuh ya. Kita coba cari eh, yang menghitungnya gampang kan yang deket ini. Ini sama ini. Berarti 300, 150, 175. Nah, maka dikatakan normal ya. Dikatakan normal karena frekuensinya dia di 75 bit per second ya atau kali per menit. Oke, udah normal. Nah, sekarang kita coba lihat gambar selanjutnya. Nah, ini dikatakan sinus takikardi. Berarti apa? Lebih dari normal, ya kan? Normal kita kan ada di range 60 sampai 100. Nah, kalau misalnya denyut jantungnya itu cepat banget, maka dia gambarnya antara puncak R yang paling gampang gitu, ya itu dia jaraknya deket banget. Nah, kalau kita lihat sing gampang berarti ini mungkin ya. Ya ini berarti ada di 2. Berarti di 150. Oke. Tapi kalau kita lihat sih jaraknya relatif sama ya. Nanti jarak antara gelombang satu dan yang lain sama, cuma cepat banget. Maka dikatakan sinus takikardi. Gitu ya. Oke. Sinus takikardi. Nah, ini lawannya. Ya, lawannya. Lawannya adalah yang sinus bradikardi. Berarti gambaran bradikardi dia kurang dari 60 bit per second. Kurang per menit. Oke, coba kita lihat yang nomor 1 sama nomor 2 ini yang paling lihat. 300, 150, 100, 75, 60. Loh, 60 aja ada di sini. Berarti dia kurang dari 60. Gitu ya. Maka dikatakan sinus bradikardi. Ini tapi kalau kita lihat jarak antara gelombang 1 ke 2 ini relatif sama sih. Kelengkapannya juga ada semua, PGRST, PGRST gitu ada semua. Cuma memang denyutnya lambat, jantungnya denyutnya lambat. Oke ya. Takikardi tambah cepat, bradikardi tambah lambat. Nah, ini kalau yang sekarang contoh aritmia. Aritmia berarti denyutnya tidak beraturan jaraknya. Ya, misalnya ini mungkin ini ke sini masih sama, ini ke sini masih sama, tahu-tahu tambah panjang, tahu jaraknya lebih besar. Ya, terus tahu-tahu berubah lagi.
Nah, ini namanya dia denyutnya irregular atau aritmia. Cuma kalau kita lihat dari bentuk dan kelengkapan, ini kayaknya masih semuanya aman. Ya, cuma memang nggak beraturan atau bentuknya juga semuanya masih sesuai standar. Kemudian PGRST-nya juga ada semua. Oke, ya. Normal, takikardi, bradikardi, aritmia. Sekarang ada contoh lagi yang namanya wandering atrial pacemaker. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya berantakan, ya. Mungkin dari segi jarak dia berantakan ya. Jarak iyo berantakan. Kemudian sebenarnya kelengkapannya lengkap nih kalau kita lihat. PGRST-nya kan ada semua. Ini PGRST ada semua. PGRST ada semua. Cuma bentuknya tidak sesuai. Ya toh, P-nya lancip, T-nya lancip, atau ini P-nya malah enggak tahu ini bentuk T-nya apa. Nah, ini namanya wandering atrial pacemaker atau kalau dilihat gitu gambar jantung tuh cuma keder gitu. Ya, jadi dia geraknya enggak beraturan. Nah, ini contoh wandering atrial pacemaker, contoh kelainan. Ya, kemudian ada lagi, kalau ini atrial flutter. Atrial flutter itu berarti yang flut itu berarti dia yang bergetar itu lebih ke arah atrium. Ya, jadi dia atrium tadi kan ditunjukkan dengan nilai P apa gelombang P ya. Nah, P ini so maut ini, tidak beraturan ini. Ya, dia bisa 1-2 kali dan sebagainya. Ya, atrial flutter. Ya, jadi sakar PDW. Cuma kalau kita lihat atrialnya kan berarti gelombang P. Tapi kalau kita lihat kompleks HRS-nya, ini cenderung kayak aman sih ya. Ventrikelnya cenderung aman. HRST-nya oke-oke aja. Mohon maaf, HRS. HRS-nya dia cenderung aman. Atriumnya sing genah. Sakar PDW. Nah, oke. Nah, ini kalau atriumnya sing flutter atau dia bergetar. Nah, kalau satunya ventricular flutter, nah ini ventricle sing bergerak sakar PDW itu udah nggak jelas lagi, PHRST-nya nggak jelas lagi. Ya, seakan-akan semuanya itu tuh kompleks HRS semuanya. Ya, karena dia bergetar yang bawah. Ini contoh-contoh kelainan gambaran EKG ya. Nah, kalau atrial flutter HRS-nya aman, tapi nek ventricular flutter ini wis gak jelas, atriumnya wis gak ketok ini ya, P-nya ndak ada, semuanya jadi HRS, HRS, HRS gitu. Nah ini ada contoh lagi. Nah tadi flutter, flutter tuh dia apa sih ini? Dia berdenyut, yo sakara PDW bisa lebih dari 1 kali. Nah ini fibrilasi, fibrilasi kan saya tambah bergetar lagi ya kan? Ya, ada yang namanya atrial fibrillation. Ini lebih parah daripada atrial flutter. Ya, jadi atriumnya wis bergetar sakar PDW ini ya. Muncul gelombang P ini bisa banyak banget. Nah, karena dia bergetar gitu dok. Berdenyut tuh nggak cuma berdenyut, ndak. Tapi dia wis saking banyak denyutnya. Nah, ini atrial fibrillation. Lebih parah dari flutter tadi. Oke, ada lah. Ini lebih parah nih. Genti sing ventrikular genti sing flutter apa namanya fibrillation. Kalau atrial ventricular fibrillation tadi kan naik turunnya masih masih agak reguler gini ya, walaupun dia bergerak terus apa ventrikelnya, tapi kalau ventricular fibrillation nah ini dia wis apa namanya kontraksi terus dan jumlah kontraksi ini sakar PDW.
Nah, ini udah nggak jelas lagi mana PT nggak ada. Ya, ini contoh-contoh. Nah, ini nih ninggon sinetron terus nangis itu ya sudah ini asistol. Sudah nggak berdenyut lagi. Ya, yes gambarnya lurus. Ini asistol. Nah, jadi kalau nanti teman-teman mendengar istilah asistol, nah itu berarti ya sudah dia sudah tidak ada denyut. Ya, oke. eh Kita sampai di sini dulu aja karena setelah ini perlu banyak fokus. Ya, ini sudah sore. eh ada beberapa kelainan yang bisa kita pelajari, ya, baik dari apakah denyut jantung itu prematur, prematur itu mendahului sebelum waktunya dia berdenyut, atau escape, escape itu malah kudune wis denyut tapi telat, ya, jadi terlambat, terlambat berdenyut. Ada beberapa jenis. Kalau tadi prematur itu malah mendahului, escape itu terlambat. Kemudian ada lagi nanti blokade. Jadi istilahnya kok listrik, ada area yang listriknya tuh kabelnya putus. Ya, sehingga gambar apa yang hilang. Nah, itu perlu fokus ya. Ini nanti kita pertemuan minggu depan aja. Nah, kita bisa bahas yang escape prematur ini insya Allah minggu depan yang Selasa siang. Ya, yang Selasa siang. Selasa siang nanti kita online lagi aja enggak apa-apa. Tapi yang Selasa pagi nanti kita bisa gunakan dari pagi sampai jam 10 untuk praktek EKG-nya. Esoknya praktek C, nanti siangnya kita lanjutkan materi tentang kelainan denyut. Gitu nggih? Oke, hari ini sampai di sini dulu. Kalau yang ini tadi kan cuma gambaran-gambaran kelainan-kelainan secara umum. Kalau yang prematur, escape, blokade, itu teman-teman benar-benar harus tahu karena beda, ritmenya berbeda dengan yang depan ini tadi. Oke, oke, gitu aja. Kita ketemu lagi hari Senin, insya Allah, mata kuliah Medpen, kemudian Selasanya pemeriksaan. Gitu ya. Oke, selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.